sambung. Nanti kalau warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya saudara. Pertama, ini saudara. Ini sudah lancar ini. Sudah presisi. Nah ini walaupun sudah dipakai. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara-saudara, kali ini masih bersama dengan Pak D calon lurah dari kawasan Sumbersari, Udanawu, Blitar, Jawa Timur. Nah kali ini saudara, saya tunjukkan kepada saudara, saya kasih penjelasan, saya kasih review, saya kasih presentasinya kepada saudara tentang rakitan. Setelah kita merakit berbagai macam rakitan, ini rakitan yang paling akhir yang bisa kita selesaikan. Nah ini adalah pesanan saudara kita yang ada di Batang, Jawa Tengah, yang sudah siap untuk dikirim. Karena finishing, bentuk finishingnya cukup sampai di sini, tidak sampai kita membuat baknya. Ini memang pesanan dari si pemesan, bentuknya cukup sampai di sini saja. Cuma perbedaannya dengan yang lain saudara. Nah ini kalau motornya umum kita sering merakit roda 3 dengan basic motor Supra X 125. Nah kalau sekarang kita buatkan tangki tersendiri saudara. Kita buatkan tangki tersendiri. Lalu ada handremnya. Handremnya tidak kita letakkan di bagian kiri, karena kita sudah mengatur, mengotak-atik. Kalau di bagian kiri begini, kalau di bagian kanan begitu. Kalau di bagian kiri ternyata ini menghalang-halangi di saat kita ngoper gearbox maju mundurnya, fungsi maju mundurnya menghalang-halangi. Yang kedua, nah ini bentuknya kan horizontal. Nah ini kalau turun ini menghalang-halangi, nyangkut pada kaki. Nah yang paling aman, yang paling ideal ternyata ketemu posisinya ada di sebelah kanan. Nah ini kita ambil ininya saja, dudukannya kita buatkan tersendiri. Nah ini handrem, lalu tangkinya kita buatkan. Kalau masalah pemasangan gearbox kita tetap memakai sistem yang akhir-akhir ini kita gunakan, karena kita betul-betul merasakan manfaat dan kemudahan di saat kita melakukan perawatan dan lifetime-nya. Durabilitasnya itu loh, ini keawetannya, ini menjaga keawetan as bagian gigi tarik, tetap kita fungsikan model semacam ini. Nah sekarang ini yang belum pernah kita buat. Roda biasanya ada di bagian bawah bak,
rata sejajar. Pipi bagian luar ini sejajar dengan bak. Kalau yang ini kita konsep di luar atau di samping bak, sehingga kalau nanti baknya ada sekitaran sini, ini di saat mantul ini tidak nyangkut pada bak. Keuntungannya saudara, keuntungannya bodi gerobak itu bisa kita buat agak pendek, tidak terlalu tinggi. Kalau di bawah bak semacam itu baknya harus tinggi. Nah kalau ini cukup pendek, Nah keuntungan yang kedua, ini akan lebih stabil untuk gerobak ukuran sekecil ini. Kalau di bawah gerobak itu agak limbung. Kalau gerobaknya cuma kecil, limbung, oleng, ini agak lebih enak. Nah ini karena baknya sekecil ini saya beritahukan ukuran dimensinya PLT, panjang kali lebar kali tinggi. Nah ini panjangnya cuma 135, lebarnya cuma 80. Nah tingginya cuma 50. Nah ukuran dimensi semacam itu kita sesuaikan dengan posisi gas, karena ini untuk mengangkut gas. Nah dia punya pickup, punya, tapi untuk mobilitas di kampung-kampung yang masuk gang-gang itu, di perkampungan masuk gang, nah itu kalau pickup nggak bisa. Sementara biaya operasional dan biaya perawatan mobil berupa pickup apapun mereknya, nah itu akan menyita keuntungan yang bisa diperoleh dari berdagang gas. Kalau yang ini biaya operasionalnya rendah, perawatannya pun ini kalau urusan mesin, nah itu tukang tambal ban saja bisa memperbaiki saudara. Enaknya ngomong semacam itu. Nah ini yang agak kita membagongkan ini saudara, membuat tutup belakang sementara baknya belum dipasang. Nah ini kita kasih jarak yang sekiranya nanti kalau dipasang bak bagian lantai ini masih ada ruang, karena saya arahkan, saya anjurkan, saya sarankan bak bagian bawah itu pakai papan kayu, akan lebih awet, akan lebih ringan dan lebih murah. Ini. Kalau yang samping nanti cuma cuma pakai besi betoneser bisa, yang penting terhalang, karena ini dimensi ini bisa mengangkut dengan kapasitas ke samping 3 tabung, ke belakang 5 tabung, berarti jumlahnya 15. Kalau ditumpuk jadi 2 ini masih terhalang. Ini tutupnya ini kalau tumpuk 2 ini gasnya masih terhalang, masih terlindungi. Berarti tumpuk 2 sudah 30 tabung. Untuk motor ukuran segini ya 30 tabung itu sudah ukuran yang ideal lah. Kalau jalan rata bisa ditambah, yang atasnya bagian tengah itu, sela-selanya tengah itu masih memuat sekitar 8. 1, 2, 3, 4 kali 2 ya 8, berarti 38 dalam kondisi jalan yang rata. Nah ini sudah siap untuk kita kirim. Kalau motor nggak ada perubahan ya cuma itu, karena tangkinya ada di belakang. Ya kita lepas, kita buatkan tangki tersendiri. Ya kalau ada Supra X 125 yang dengan sistem injeksi, nah itu agak ribet sedikit karena kita membuat lubang yang ada di bawah ini supaya ada tempat untuk perangkat injektornya itu, pompa bensinnya itu yang menyalur ke mesin. Ini ya agak ribet juga. Untung ini pakai sistem karburator sehingga cukup membuat tangki yang sederhana semacam ini. Tapi ini platnya tebal saudara, ini nggak mudah bocor. Nah ini kita ambilkan, kita potongkan bagian tutup tangki yang asli, lalu kita elas.
Nah, bentuknya semacam ini. Ya, mungkin demikian saudara yang dapat saya informasikan, saya jelaskan kepada saudara tentang kendaraan mungil roda 3. Ini cukup stabil kalau kita kendarai. Ini cukup enteng saudara. Cukup enak. Nah, mungkin demikian saudara yang dapat kami informasikan tentang gerobak roda 3 yang ukurannya cukup mini, cukup slim, cukup kecil, tapi berdaya guna, banyak fungsinya, untuk ke pasar pun juga bisa. Ada hal-hal yang ingin saudara sampaikan, silahkan tulis dalam komentar. Tapi kalau tentang harga saudara, karena memang kita merakit itu dalam bentuk yang macam-macam, pun juga basic motor yang kita gunakan itu juga macam-macam, tingkat kerumitannya, tingkat kemudahannya, lalu request dari si pemesan itu bagaimana, itu macam-macam. Silahkan langsung hubungi nomor yang sudah disediakan kepada saudara, sehingga kita bisa ngobrol secara gamblang, secara komprehensif, secara komplit, secara intens, secara serius, sehingga tidak ada keraguan-raguan untuk saudara untuk bertanya tentang harga ini melalui nomor telepon yang sudah tersedia. Demikian saudara, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Seperti biasanya, sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Sak apes-apese wong kang apes ijil luwih apes wong kang nglakoni pedak badan tinggi sing ngambung wong liya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.